Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pratiwi dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan SFBC atau Solution Focused Brief Counseling. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian, hakikat manusia, peran konselor dan konseli, tujuan konseling, hubungan antara konselor dan konseli, tahap-tahap pendekatan SFBC, dan yang terakhir teknik-teknik pendekatan SFBC. Langsung saja yang pertama, yaitu pengertian SFBC. Nah, FSBC ini merupakan pendekatan terapi atau konseling yang memiliki konsep yang sederhana dan mudah pada sisi praktiknya. Mengapa dikatakan lebih mudah? Karena pendekatan ini lebih memfokuskan pada pemecahan solusi daripada diorientasikan pada masalah. Selanjutnya yang kedua yaitu pandangan terhadap hakikat manusia. Nah, SFBC ini memandang manusia itu sehat dan kompeten, serta memiliki kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Selanjutnya yaitu peran konselor. Nah, terapis berusaha untuk menciptakan hubungan kolaboratif karena meyakini bahwa dengan melakukan hal tersebut dapat membuka serangkaian perubahan di masa sekarang dan masa depan untuk konseling. Baik, selanjutnya atau yang keempat yaitu tujuan konseling pendekatan SFBC. Nah, tujuan konseling pendekatan SFBC ini klien didorong untuk membicarakan tentang perubahan atau solusi ketimbang berbicara tentang masalah. Hal ini dikarenakan ketika berbicara tentang masalah akan menghasilkan masalah yang baru. Jika berbicara tentang solusi akan mendapatkan solusi. Baik, selanjutnya yaitu hubungan antara klien dengan konseli. Nah, di sini klien dan konseli dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama sebagai konsumen, yang kedua sebagai pengeluh, dan yang ketiga sebagai pengunjung. Nah, yang pertama sebagai konsumen. Klien dan terapis bersama-sama mengidentifikasi suatu masalah dan suatu solusi yang perlu dicapai. Selanjutnya atau yang kedua yaitu sebagai pengeluh. Klien memaparkan suatu masalah tetapi tidak mau mengasumsikan suatu peran dalam membangun suatu solusi karena klien meyakini bahwa solusi tergantung pada tindakan orang lain. Yang ketiga yaitu klien sebagai pengunjung. Klien dikatakan sebagai pengunjung karena klien datang kepada terapi atas dasar disuruh oleh misal orang tua, pasangan, pengawas karena mereka ini beranggapan bahwa konseli sedang berada dalam suatu permasalahan. Selanjutnya yaitu tahap-tahap konseling kelompok. Nah, pada tahap-tahap konseling kelompok ini terdiri atas 5 tahap. Yang pertama, tahap pembinaan hubungan antara konselor dan konseli. Nah, tahap pembinaan ini diperlukan untuk menjalin hubungan yang baik antara konselor dengan konseli. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah yang dapat dipecahkan merupakan salah satu langkah yang esensial dalam konseling karena dapat memfasilitasi pengembangan tujuan dan intervensi serta meningkatkan perubahan. Selanjutnya yang ketiga yaitu penetapan tujuan. Nah, penetapan tujuan di sini konselor dan konseli berkolaborasi untuk menentukan tujuan yang spesifik, dapat diukur, dapat diamati, dan konkret. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu merancang dan melaksanakan intervensi. Nah, merancang dan melaksanakan intervensi, dalam hal ini intervensi dirancang untuk menghambat pola-pola perilaku bermasalah dengan menunjukkan alternatif cara mereaksi masalah tersebut.
Nah, selanjutnya yang kelima yaitu terminasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, dalam hal terminasi, evaluasi, dan tindak lanjut, konselor menggunakan teknik scaling question. Nah, teknik scaling question ini digunakan untuk mengetahui perubahan konseli, di mana perubahan yang lalu sejak awal konseli dan setelah konseli. Selanjutnya yaitu teknik-teknik pendekatan SFBC. Nah, teknik-teknik pendekatan SFBC terdiri atas 5. Yang pertama yaitu pertanyaan pengecualian, yang kedua pertanyaan keajaiban, yang ketiga pertanyaan berskala, yang keempat rumusan tugas sesi pertama, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu umpan balik. Untuk penjelasannya yang pertama yaitu pertanyaan pengecualian. Nah, pertanyaan pengecualian merupakan pengalaman-pengalaman di masa lalu dalam kehidupan konseli, di mana saat tersebut merupakan saat-saat ketika muncul masalah, tapi karena suatu hal, permasalahan itu tidak muncul. Contoh pertanyaannya yaitu, kapan terakhir Anda merasa rileks atau permasalahan Anda berkurang? Yang kedua yaitu pertanyaan keajaiban. Nah, pertanyaan keajaiban adalah suatu bentuk pertanyaan yang meminta individu atau konseli membayangkan atau berimajinasi di masa depan ketika masalah yang dihadapi konseli ini benar-benar terpecahkan. Yang ketiga yaitu pertanyaan berskala. Nah, pertanyaan berskala adalah pertanyaan yang dirancang untuk memfasilitasi konseli agar konseli dapat mengetahui seberapa besar perubahan yang telah ia peroleh dari proses konseling. Keempat yaitu rumusan tugas sesi pertama. Nah, rumusan tugas sesi pertama ini suatu format tugas yang diberikan oleh konselor kepada konseli guna untuk diselesaikan di antara sesi pertama dan sesi kedua. Nah, selanjutnya yaitu teknik yang terakhir yaitu teknik umpan balik. Nah, teknik umpan balik ini memiliki 3 dasar. Yang pertama yaitu sebagai pujian, jembatan penghubung, serta pemberian tugas. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang pendekatan SFBC. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.